Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم صبرتم فنعم عقبى الدار. Shadaqallahul azim. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dalam ayat yang ke-19, Allah taala menjelaskan innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang yang kemudian bisa mengingat hanyalah orang yang kemudian mempunyai akal yang lengkap. Makanya kemudian bahasanya ulul albab, orang yang memiliki pemikiran yang lengkap, yang jangkep. Jika jangkep iso soro. Kenapa? Orang yang terlalu, makanya kemudian ulul albab itu mempunyai beberapa kriteria. Ulul albab itu mempunyai beberapa kriteria. Nah, nanti kriteria yang selanjutnya Allah Ta'ala menjelaskan di sini. Intinya yang dijelaskan oleh beberapa mufassir bahwa orang yang memiliki ulul albab itu adalah orang yang memiliki keterbukaan akal. Orang yang pikirannya jumut, tidak mau belajar dari tempat yang lain, itu kemudian tidak bisa jadi ulul albab. Kenapa? Sulit. Karena dia apalagi orang terlalu atos, pangku luar biasa, soro, itu luar biasa, sulit. Orang yang model seperti itu untuk menerima pendapat dari orang lain akan sangat sulit. Makanya kemudian orang yang seperti ini cenderung dia memaksakan kehendaknya. Pokoknya harus seperti ini. Kalau tidak seperti ini salah. Kalau tidak seperti ini salah. Pokoknya itu kok benar. Selain bunuh aku. Nah itu. Jadi model seperti itu Allah Ta'ala menceritakan ini pemikiran yang bahaya. Kenapa? Karena makanya kemudian sekarang perkembangan zaman, ulama-ulama Mesir itu sekarang menyebut ikhtilaful madhab itu dengan iktisaful madhab. Jadi bukan pertentangan madhab lagi. Kenapa? Ini mereka sudah berupaya bagaimana caranya Islam itu menjadi luas. Jadi bukan terus-menerus seperti itu. Makanya kemudian terdapat cerita bahwa ada orang dengan madhab Syafi'i. Luar biasa. Hanya dia, jadi kemudian pandangannya dia tentang Syafi'iyah kemudian agak salah. Akhirnya kemudian dia tawaf di Ka'bah dengan bersangat berpegang teguh kepada mazhabnya Imam Syafi'i. Akhirnya kemudian kan kalau seandainya jalan di sana apalagi orang laki tawaf itu kan sudah terbuka segini sudah, ya kan? Ada ittiba di situ. Tangan yang sebelah kanan terbuka. Itu jelas potensi untuk batal wudu itu sangat besar sekali. Akhirnya kemudian dia jalan ketutur orang perempuan wudu lagi. Baru dasar satu putaran ketutur orang perempuan wudu lagi sampai pucat luar biasa, sampai pucat pingsan. Begitu pingsan kemudian ada orang alim dari daerah sana, ada orang alim dilihat dari kota Makkah sana dilihat. Kenapa? Dia mengatakan watalah Syafi'iyah. Pandangannya dia tentang Imam Syafi'i itu yang bisa membunuh, bahaya. Bisa mati gara-gara terbunuh. Makanya kemudian sampai di sana orang itu rata-rata yang dari madhabnya Imam Syafi'i itu langsung intikal madhab. Itu namanya iktisal madhab. Orang boleh kemudian pindah ke madhabnya Imam Abu Hanifah. Madhabnya Imam Abu Hanifah itu lebih sulit untuk batal karena beliau menjelaskan aula maskumun nisa itu dengan hubungan jima. Selain jima tidak batal. Artinya selain jima tidak batal. Walaupun ketutul ini tidak batal, cuma wuduknya Imam Abu Hanifah lebih ketat daripada wuduknya Imam Syafi'i. Wuduknya Imam Syafi'i pepper buka ceret, baju konyen untuk seret, itu sudah sah. Tapi kalau Imam Abu Hanifah digosok sampai gosok jadi tidak kabeh, harus bersih. Kemudian kepala seret dari depan ke belakang itu harus ditekan.
Imam Syafi'i model dulu nakan-nakan itu masuk sunnah. Imam Abu Hanifah wajib. Wudunya lebih keras, tapi batalnya lebih sulit. Makanya kemudian orang boleh berpindah seperti itu. Kenapa? Ada masa-masa di mana satu pemikiran itu membutuhkan pemikiran yang lain. Makanya kemudian Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Tak apa. Tak berarti tidak memahami sunnah dengan baik. Allah. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan innama yatadzakkaru ulul albab. Orang yang bisa berpikir, yang bisa mengingat kepada Allah Ta'ala adalah orang yang mau menerima orang lain, menerima pendapat orang lain. Nah, selamat betul, selamat ada hujahnya. Jadi kemudian yang mau berpikiran terbuka. Begitu berpikirannya terlalu tertutup, sulit tidak mau menerima orang lain. Hatta pemikiran sesat sekalipun itu dipelajari sekarang. Orang-orang kiai zaman dulu yang sampai keluar kemudian SK pengaraman, SK kemudian diputus Ahmadiyah, itu dikira belajar mereka, dipelajari pahamnya seperti apa. Kemudian siapa yang menjadi nabinya, bagaimana ajaran mereka, apa yang menjadi kitab, itu dipelajari apa? Tidak kalian belajar, sudah pokoknya tidak sesuai langsung salah. Loh, untuk menyalahkan itu harus ada dasarnya dulu. Begitu tidak sesuai baru nanti ini menentang Islam, berarti aliran ini sudah keluar dari Islam. Kalau mau bikin agama baru tidak ada masalah, tapi jangan mengatasnamakan ini termasuk dari Islam. Celakanya nanti kan kayak dulu. Dia menganggap dia bagian dari Islam, tapi kemudian kitabnya diganti, bikin nabi baru, itu salah. Kalau bikin nabi anyar dari agama anyar, kalau masalah, kacau sekalian, gaya aliran sesat sekalian. Ini tidak mengakunya dari Islam, itu celakanya ada di sana. Maka ulama-ulama Islam bekerja di sana. Ini modelnya seperti apa? Apa dia membuat mazhab baru, atau membuat nabi baru, Tuhan baru, tambah salah. Kalau mazhab baru dengan pemikiran yang sudah ada yang lama, tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya dia bikin nabi baru, lagi sejemane. Karena jelas ketentuan Ahlussunnah wal Jamaah nabi terakhir itu sudah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah. Kalau mana? Terus orang nabi anyar mana? Wah, ini aliran anyar mana? Ini repot itu. Maka kemudian dikaji dulu. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan siapa orang yang ulul albab. Ciri yang pertama Allah Ta'ala menjelaskan alladzina yufuna bi'ahdillah. Orang yang mau menepati apa yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala, yang sudah diwajibkan oleh Allah Ta'ala itu dilakoni. Yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala puasa, kemudian puasa bulan Ramadan, sholat, kemudian zakat, saatnya zakat, itu yang sudah diwajibkan oleh Allah Ta'ala itu dilaksanakan dulu. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan wala yang qudunal mita, dan kemudian mereka tidak merusak apa yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala, yang mereka janji untuk melakukannya. Kemudian yang selanjutnya walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal, dan orang-orang yang mau menyambung silaturahmi yang memang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyambungnya. Jadi kemudian yang memang sudah diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada keluarga, kepada tetangga dan lain sebagainya, ini dilaksanakan. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan ini termasuk salah satu ulul albab. Karena begitu Anda mendekati saudara, ngerti beda-bedanya watak, ya Allah, keluar dari satu rahim yang sama, wataknya beda-beda. Sejo sedikit khoyer nama, sedikit medit nama luar biasa. Ya Allah, ketika esopo abangmu bisa buat luar biasa, kunci medit luar biasa. Emang nggak pernah yang sedikit. Makanya kemudian Allah Ta'ala menunjukkan ini ulul albab. Orang yang mau berpikiran terbuka. Oh, ini ada orang yang modelnya seperti ini, ada orang yang modelnya seperti ini. Loh, kalau kita jumut, begitu tidak mirip sudah bukan anaknya. Wah, ini orang tuanya baik luar biasa, bapak ibunya baik. Muncul anak rada medit to yang bisa dukur-dukur orang sing medit. Muncul anak yang rada medit luar biasa, itu anak itu. Anak haram gitu. Langsung diputusin kayak gitu. Nah, maka kemudian Allah Ta'ala menunjukkan orang yang mau mempelajari, berterbuka, berpikiran terbuka. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan
dikatakan walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Orang yang mau menyambung tali yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk disambung. Wa yakhafuna su'al hisab. Kemudian mereka takut terhadap azab, terhadap hisab yang sangat buruk. Makanya kemudian nanti pada saat hisab, pada saat terima suratan amal, orang akan menerima suratan amal dari 3 arah. Ada 3 orang, ada 3 macam. Ada orang yang menerima suratan amal dari sebelah kanan. Allah Ta'ala menceritakan orang yang menerima suratan amal dari sebelah kanan, mereka termasuk orang yang beruntung. Ada yang menerima dari kiri, ini orang yang celaka. Ada yang menerima dari belakang, wah ini tidak ada harapan. Kiri itu masih ada harapan untuk masuk surga, tapi kalau sudah belakang sudah ada harapan. Kenapa? Sulit. Tidak ada kemudian kalau sudah terima suratan amal dari belakang, alamat. Terus bisa kafir di sana. Sudah ingkar kepada Allah Ta'ala, nantang lagi. Jadi kemudian Allah Ta'ala itu menunjukkan hisabnya seseorang itu berdasarkan amal yang dia lakukan di dunia. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan salah satu di antara cirinya, dia bisa berhati-hati dalam bertindak. Kenapa? Ada akhirat yang dibayangkan. Makanya kemudian orang itu disuruh oleh Allah Ta'ala jangan hanya memikirkan dunia saja. Dunia betul untuk dipikirkan, tapi ingat yang ada di belakang itu jauh. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang ada di belakang akhirat itu kata Allah Ta'ala jauh lebih pantas untuk dipikirkan daripada yang ada di dunia. Memikirkan jauh segala macam betul dan disalahkan sama Allah Ta'ala. Cuma ketika Anda bekerja, ketika Anda melakukan segala sesuatu, orientasikan ke sana dulu. Gerakkan untuk akhirat dulu. Jadi orang begitu berangkatnya cari nafkah untuk keluarganya agar bisa menegakkan punggungnya untuk sholat. Ya Allah, ini saya cari kerja agar keluarga saya semua bisa sholat dengan nikmat. Nikmat sembahyang nikmat enak. Ya sudah dinilai seperti itu. Oleh pahala double. Dapat pahala mencari nafkah, dapat pahala kemudian dari sholatnya orang-orang itu tadi. Karena Anda niatkan mudah-mudahan ini kalau saya makani mereka bisa sholat dengan enak. Begitu dia sembahyang enak, oleh pahala banyak. Coba itu bedanya. Makanya kemudian niat yang membedakan orang ibadah dengan tidak ibadah itu niat. Wong poso sing tirakat poso iku akeh, masih dukun-dukun iku dhisik poso. Dukun iki ana poso, masih poso yo model iki ngono. 3 hari 3 malam tambahnya. 3 hari 3 malam untuk dapatkan tuyul itu. Ayo, itu 3 hari 3 malam disuruh puasa. Lu Anda ya Allah sahur terus mari ngono buka ngono sih bersahabat. Ngono sih bersahabat Allah. Bisa karuan ini sih ngomong luar biasa. Makanya kemudian yang membedakan orang ibadah dengan tidak ibadah itu niat. Orang puasa dengan tidak puasa yang membedakan yang satu untuk Allah Ta'ala sing siji tuyul itu siji. Modelnya sama-sama tidak makan. Modelnya sama-sama tidak makan. Cuma begitu niatnya beda akan terarah ke arah yang berbeda. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayat lanjutannya walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan orang yang ulul albab, orang yang mau berpikiran terbuka. Kata Allah Ta'ala ciri selanjutnya adalah orang yang sabar karena akan menghadapi segala macam karakter. Banyak karakter, macam-macam. Ono tombo sing apik, ono sing ndak apik, ono sing ngomelan, ono sing begitu dia disalahi titik langsung ngamuk. Ada yang dia yang garahi, tapi kalau seandainya kita balas dia tambah ngamuk. Ono kok ngono iku. Dia isi nabrak, begitu kemudian kita lihat sepeda motor, lu kan langsung nabrak, dia isi mobil di siang, tahu sih mau ngejar ke kono, saya mau ngejar model ke kono, tapi dia isi nabrak, dia isi ngamuk, baik isi kita kira orang melisi ini, dan biar ngerti, biar kita tahu bahwa Allah Ta'ala itu menciptakan orang itu dengan berbagai macamnya. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa surga itu ada banyak tingkatan dan neraka itu ada banyak tingkatan. Umpama Anda tidak ketemu sama orang yang modelnya seperti itu, surga tidak akan gugur. Kenapa? Jadi tes sabarmu. Tapi begitu kan ada orang dan ngono iku mau itu diuji kesabaran betul. Sudah sepeda motor rusak, ditabrak, dari bocor bablas kabeh, tapi dia sing ngamu bisian. Itu diuji luar biasa kesabaran Anda itu. Mungkin sih bener kok kamu. Itu terbalik dari ngono memang.
Coba ada kayak ngono. Lho dhisik Rasulullah nemui Abu Jahal, nemui Abu Lahab dan orang-orang yang dolim-dolim itu karena seperti itu. Makanya surga itu luar biasa. Kenapa? Sabarnya luar biasa. Sabarnya luar biasa. Alhamdulillah kita tidak menanggung berangkat ke masjid itu. Lho dhisik Rasulullah menangi. Mau berangkat ke Masjidil Haram itu ada orang Yahudi yang duit. Ya apa? Nanti kini api-api nang masjid terus didoni kayak ngono. Wis kamu ndak buta nak masjid mana? Kok ana orang kumpul gila. Bagus banget ngono itu. Lu ini enggak tambah disambani. Begitu sakit orang yang pertamanya bagi Rasulullah. Didelok di sing biasa ngidoni. Kok enggak muncul lagi? Ditanyakan kepada orang yang ada di sekitar sana, kemana orang yang biasa keluar untuk meludah? Maka orang ini mengatakan mungkin sakit, tidak ngatur kan? Dari tadi tidak keluar sama sekali sampai sekarang. Oh ya, ya sudah. Nanti saya akan sampai disambani. Ditinggal mulai sama Rasulullah, berpulang, ambil uang, berangkat ke pasar beli hadiah. Nah, bisa kayak ngono. Iku mau segala surga itu kayak ngono. Cuma terus bayar kurang. Ada kalanya dari ibadah itu sulit untuk naik. Kenapa? Wah, sembahyang tidak khusyuk luar biasa, tidak khusyuk. Begitu sholat kemudian kepikiran anak, kepikiran bojo. Tapi begitu ada masalah, wah khusyuk sama sembahyang. Ya Allah, lagi tidak ditagi, utang Allah, khusyuk suara itu. Akhir masalah ibak. Enak kan? Jadi khusyuk sembahyang kira mau dari jalur sabar itu. Ada kalanya dari jalur ibadah, tidak nyangka masuk surga yang tinggi karena dikasih sama Allah Ta'ala cobaan. Ada model setan yang model seperti itu. Maka kemudian Allah Ta'ala menunjukkan untuk ngetes. Maka Allah Ta'ala menunjukkan walladzina sabaru, dan orang-orang yang sabar kata Allah Ta'ala ibtigha'a wajhi rabbihim, mereka mencari ridhonya Allah Ta'ala, sabar untuk mencari ridho daripada Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan syarat selanjutnya wa aqamus shalah, menamburi sholat dulu. Tapi kemudian hubungan kepada masyarakat, hubungan kita, cara berpikir kita diatur semua oleh Allah Ta'ala. Baru setelah itu Allah Ta'ala menjelaskan wa aqamus shalah. Kenapa? Ini menentukan ketika Anda sholat tapi Anda tidak mau sabar. Begitu Anda sembahyang tapi Anda tidak mau sabar, ngamuan, sikil ketutul titul diangkat itu. Tutul sikil, sopak yang kembali sikil. Kira-kira sikil tak? Kira-kira. Kenapa? Dia itu mau. Makanya kemudian Allah Ta'ala menjelaskan di awal model cara berpikir dibetulkan dulu sama Allah Ta'ala. Hati dibersihkan dulu, karakter dibetulkan dulu oleh Allah Ta'ala. Setelah itu baru aqamus shalah. Ini menentukan orang bisa khusyuk atau tidaknya sholat. Kemudian orang bisa berkualitas atau tidak sholatnya. Itu dari sini. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan setelah dia mendirikan sholat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Mereka infak di jalan Allah Ta'ala dari apa yang telah dirizkikan oleh Allah Ta'ala berupa segala macam. Ada orang yang diberi rezeki tenaga, sedekah dengan tenaganya. Ada yang diberi harta oleh Allah Ta'ala, sedekah ambil hartanya. Ada orang yang diberi pemikiran oleh Allah Ta'ala, diberi kecerdasan, sedekah dengan kecerdasannya. Ada yang pintar ngomong. Pintar gak kami pintar, cuma pintar ngomong deh. Ya Allah, orang nak memang ahli ngomong teman. Kan itu dari tawar ambil deh, langsung ayo. Subhanallah, ngomongnya luar biasa. Nah itu kemudian Allah Ta'ala, orang yang bisa sedekah dengan ucapannya, dengan cara berpikirnya semua. Bagaimanapun Anda pasti diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala. Bagaimanapun Anda pasti diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala menjelaskan wa anfaqu mimma razaqnahum, mereka infak dari apa yang telah dirizkikan oleh Allah Ta'ala sirran, dengan sembunyi-sembunyi, wa alaniyah, dan dengan terang-terangan. Maka kemudian di sini ada indikasi bahwa ibadah yang sunnah itu ada kalanya lebih afdol dikerjakan sendirian. Ada kalanya ibadah sunnah itu lebih afdol dikerjakan bersama-sama. Jadi ada kemudian kalau seandainya potensinya riya lebih besar, lebih baik dikerjakan sendiri. Ada kalanya untuk ngajari, wong sedekah. Ada orang kemudian pada masa Rasulullah butuh dana untuk perang, tidak niat saudara, tidak niat kayak contoh, cuma dilihat sama dia. Orang-orang tidak ada yang maju, wis
aku tak maju di sana ngasih. Maka kemudian keluar begitu dia ngasih, kemudian orang-orang yang lain untuk. Maka kata Rasulullah SAW apa? Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, orang yang mencontohkan contoh yang baik, maka dia mendapatkan pahala, dan pahala orang yang niru. Jadi kemudian ada potensi untuk memberikan contoh. Nah, tidak untuk riya. Tapi kalau potensi riya lebih, kita mengerti sembahyang. Begitu sembahyang gitu, orang saya banget puas, tambah khusyuk. Potensi riya lebih baik untuk sembahyang nama dewi, lebih baik daripada nanti muncul riya dan lain sebagainya. Tambah terima. Nah, maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan selanjutnya wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Kemudian mereka mencegah keburukan dengan perbuatan baik. Makanya penting orang itu berbuat sesuatu yang baik, penting untuk apa? Untuk mengarahkan. Makanya kemudian sampai keluar hadis Rasulullah SAW menjelaskan wa fi butni ahadikum shadaqah. Sampai Anda mendatangi istri Anda, kumpulan di bujuk itu oleh pahala. Loh, maka kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayat ya aduna syahwatahu akan lahu ajr. Ya Rasulullah, apakah orang yang bersenang-senang dengan syahwatnya musuh oleh pahala? Kan oleh zina, musuh oleh pahala juga. Maka kemudian ditanya sama Rasulullah, bagaimana kalau seandainya itu diarahkan ke yang buruk? Tentu dapat dosa. Nah, kalau seandainya diarahkan yang buruk dapat dosa, maka diarahkan yang ke arah yang baik mesti oleh pahala. Harus. Kenapa? Begitu tidak melaku, tasbih tidak melaku, mikir sing tidak, nyekel duit aja, nyekel duit sini langsung itu. Dan ini, kok aku titip duit saya gendal ini, piro itu ngedewi, hitung ini, langsung melaku. Loh, umpama kalau seandainya Anda tidak memikirkan yang baik, mantu seelek mesti kalau lewat, karena tidak ke tasbih, tidak wiritan ini mau, begitu kalau lewat, kok biar untuk miring gini. Udah deh kok cobaan nih. Asal langsung. Kenapa? Jadi aku mau ini tangkap. Kalau keluarnya tidak baik, mulut ini kalau keluarnya tidak arah yang baik, pasti betul elek. Makanya kemudian orang itu selalu disuruh berpikir. Kenapa? Mencegah. Paling enggak. Makanya kemudian Imam Abu Hasan Asy'adili sampai tadi wali. Kenapa? Dia kemudian pada suatu riwayatnya dia menjelaskan bahwa saya itu takut. Kalau seumpama yang keluar dari mulut dan yang keluar dari pemikiran ini sesuatu yang buruk, makanya saya terus wiwitan terus. Wedi kalau tidak diarahkan yang baik, tentunya nangis. Begitu orang untuk yang mirip, tapi nek kemudian sini astagfirullah. Begitu kayak ngomong enak kan? Tapi nek kemudian mana dia ngelamun dengan kamu itu ya Allah dan kontrol ngomong. Asal dirasaan, betul. Aku melek betul. Nah, kalau tidak diarahkan ke yang baik, pasti ke arah yang buruk. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, ulaika lahum maghfirah, dan sesungguhnya mereka mendapatkan balasan yang baik di akhirat. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan balasan yang baik berupa jannatu 'adnin yadkhulunaha, surga adn yang mereka masuk, wa man shalaha min abaihim wa azwajihim, mereka masuk ke surga bersama orang-orang yang baik dari ayahnya dan kemudian dari istri dan anak turunnya, wa dzurriyyati, dan dari anak turun. Jadi keluarga itu ada. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, sesungguhnya malaikat masuk ke surga itu bisa dengan dari segala pintu. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan salamun 'alaikum, bagi orang yang bisa di atas ini tadi, kriteria di atas, mereka mendapatkan salam daripada Allah Ta'ala, selamat sejahtera dari Allah Ta'ala bima sabartum, karena kalian mau sabar dalam melakukan segala sesuatu itu tadi. Fa ni'mat qabbadat, dan sesungguhnya balasan paling baik bagi orang yang kemudian mau melakukan itu tadi. Tempat-tempat sebaik-baiknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Pengajian yang terakhir, pengajian mulai lagi nanti hari Ahad subuh di Ampel, kemudian ikamnya di
Sumulawan, alah berani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.